dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Secara umum, pendidikan di sekolah mencakup 3 bidang, yaitu pengajaran, supervisi, dan administrasi, serta layanan khusus yang mencakup bidang bimbingan dan konseling. Dasar pertimbangan atau pemikiran tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau di madrasah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum, undang-undang atau ketentuan dari atas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal, menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Tujuan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah adalah tercapainya perkembangan yang optimal bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya, agar dapat menyesuaikan diri kepada lingkungan. Tujuan tersebut terutama bertujuan pada siswa sebagai individu yang diberi bantuan. Akan tetapi, tujuan bimbingan di sekolah tidak terbatas bagi murid saja, melainkan juga bagi sekolah secara keseluruhan. Penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah terutama dibebankan kepada guru pembimbing, SLTP, SMU, dan SMK, dan kepada guru kelas. Sebutan untuk guru pembimbing dimantapkan menjadi konselor. Konselor merupakan personil yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling atau BK adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oleh karena itu, ada 3 modal yang sangat mempengaruhi keberhasilan bimbingan dan konseling, yaitu modal personal, modal profesional, dan modal instrumental. 1. Modal personal. Modal dasar yang akan menjamin suksesnya penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah berupa karakter personal yang ada dan dimiliki oleh tenaga penyelenggara bimbingan dan konseling. Modal personal tersebut adalah A. Berwawasan luas, memiliki pandangan dan pengetahuan yang luas, terutama tentang perkembangan peserta didik pada usia sekolahnya, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan proses pembelajarannya, serta pengaruh lingkungan dan modernisasi terhadap peserta didik. B. Menyayangi anak, memiliki kasih sayang terhadap peserta didik. Rasa kasih sayang ini ditampilkan oleh guru pembimbing atau guru kelas, benar-benar dari hati sanubarinya, tidak berpura-pura atau dibuat-buat, sehingga peserta didik secara langsung merasakan kasih sayang itu. C. Sabar dan bijaksana, tidak mudah marah atau mengambil tindakan keras dan emosional yang merugikan peserta didik, serta tidak sesuai dengan kepentingan perkembangan mereka. Segala tindakan yang diambil guru pembimbing atau guru kelas didasarkan pada pertimbangan yang matang. D. Lembut dan baik hati, tutur kata dan tindakan guru pembimbing atau guru kelas selalu mengenakan hati, hangat, dan suka menolong. E. Tekun dan teliti, guru pembimbing atau guru kelas setia menemani tingkah laku dan perkembangan peserta didik sehari-hari dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan berbagai aspek yang menyertai tingkah laku dan perkembangan tersebut. F. Menjadi contoh, tingkah laku, pemikiran, pendapat, dan ucapan-ucapan guru pembimbing atau guru kelas tidak tercela dan mampu menarik perhatian peserta didik untuk mengikutinya dengan senang hati dan sukarela. G. Tanggap dan mampu mengambil tindakan. Guru pembimbing atau guru kelas cepat memberikan perhatian terhadap apa yang terjadi atau mungkin terjadi pada diri peserta didik,
serta mengambil tindakan secara tepat untuk mengatasi atau mengantisipasi apa yang terjadi dan mungkin apa yang terjadi itu. H. Memahami dan bersikap positif terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Guru pembimbing atau guru kelas memahami tujuan serta seluk-beluk layanan bimbingan dan konseling dan dengan bersenang hati berusaha sekuat tenaga melaksanakan secara profesional sesuai dengan kepentingan dan perkembangan peserta didik. 2. Modal profesional. Modal profesional mencakup kemantapan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dalam bidang kajian pelayanan bimbingan dan konseling. Semuanya itu dapat diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan khusus dalam program pendidikan bimbingan dan konseling. Dengan modal profesional itu, seorang tenaga pembimbing atau guru pembimbing dan guru kelas akan mampu secara nyata melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling menurut kaidah-kaidah keilmuannya, teknologinya, dan kode etik profesionalnya. 3. Modal instrumental. Pihak sekolah atau satuan pendidikan perlu menunjang perwujudan kegiatan guru pembimbing dan guru kelas itu dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang merupakan modal instrumental bagi suksesnya bimbingan dan konseling, seperti ruangan yang memadai, perlengkapan kerja sehari-hari, instrumen BK, dan sarana pendukung lainnya. Dengan kelengkapan instrumental seperti itu, kegiatan bimbingan dan konseling akan memperlancar dalam keberhasilannya akan lebih dimungkinkan.